Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub William Soriton dengan NIM 2202046099. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas short paper dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Pak Arif Wicaksana. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, tentu ekonomi nasional yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara. Terlebih lagi di masa sekarang, ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tak terbatas, hal ini membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat prihatin baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis maupun masyarakat luas. Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain, yang pertama, ketimpangan pembangunan antara wilayah dan pedesaan yang masih besar, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses infrastruktur di pedesaan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di daerah tersebut. Lalu yang kedua, masalah ketenaga kerjaan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama mengenai kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang ketiga, rendahnya daya saing industri Indonesia di pasar global, terutama di sektor manufaktur. Untuk meningkatkan daya saing, perlu dilakukan reformasi struktural seperti peningkatan efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan inovasi teknologi. Lalu yang keempat, tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang semakin kompleks dan memerlukan upaya yang serius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan mempromosikan penggunaan energi yang terbarukan. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia dapat memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam perjanjian global seperti Paris Agreement. Lalu yang kelima, perluasan kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia yang meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kebijakan yang berfokus pada redistribusi kekayaan dan peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, potensi konflik keamanan di beberapa wilayah Indonesia, seperti konflik di Papua dan Aceh yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, perubahan demografis yang terjadi di Indonesia, seperti peningkatan jumlah penduduk, usia produktif, dan penurunan tingkat kelahiran. Hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola pertumbuhan populasi dan menyesuaikan diri dengan demografi. Lalu yang kedelapan, kendala dalam pengembangan infrastruktur yang masih menjadi masalah di Indonesia, seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi kebijakan dan pengolahan keuangan yang lebih baik, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Yang kesembilan, ketergantungan Indonesia pada sektor ekspor komoditas, terutama minyak dan gas, dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Untuk mengurangi ketergantungan ini, perlu dilakukan verifikasi ekonomi dengan meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang lebih beragam seperti industri manufaktur, pariwisata, dan jasa. Lalu yang terakhir, kurangnya inovasi produk dan teknologi yang dihasilkan oleh Indonesia, sehingga sulit untuk bersaing dengan negara-negara maju di pasar global. Nah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi pada riset dan pengembangan, serta mempromosikan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam inovasi
dan pengembangan teknologi. Nah, dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, Indonesia juga perlu memanfaatkan peluang yang ada, seperti potensi demografis yang besar, posisi geografis yang strategis, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Sekian tentang tantangan ekonomi Indonesia di masa depan dari saya, terima kasih.